Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Sore hari ini kita akan topik kita pada sore ini adalah al-wasiyah as-sadisah, wasiat yang ke-6, yaitu tentang hurmatul muslim, kehormatan atau kesucian seorang muslim. Banyak sekali hadis dalam hal ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi di sini disebut 2 hadis, dan sabda beliau ini disabdakan ketika Hajjatul Wada, ketika beliau ada di Mina tanggal 10 Dzulhijjah. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, lamma kana dzalikal yaum, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwasanya ketika hari itu, yakni tanggal 10 bulan Dzulhijjah, qa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'irihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas unta beliau. Wa akhadha rajulun bizimamihi aw bi khitamihi, kemudian satu orang dari seorang sahabat memegang tali kekang unta tersebut. Faqala, ayyu yaumin yaumukum hadha, hari apa hari kalian hari ini? Qala, berkata Abu Bakrah, fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwa. Qala qulna bala, kami berkata ya. Qala fa ayyu syahrin syahrukum hada, maka bulan apa bulan kalian bulan ini? Tanya lagi Rasulullah tentang bulannya. Qala fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwa ismihi, kami diam, kata Abu Bakrah, sampai kami mengira bahwasanya beliau akan mengganti namanya dengan nama lain. Faqala alaysa bidzil hijjah, bukankah bulan ini adalah bulan Dzulhijjah? Qala qulna bala, berkata Abu Bakrah, kami berkata ya. Qala fa ayyu baladin baladukum hada, kemudian Rasul bertanya, maka negeri apakah negeri kalian ini? Qala fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwa ismihi, kami diam, kami mengira bahwasanya beliau akan mengganti dengan nama lainnya. Faqala alaysa bil baldah, bukankah negeri ini adalah baldah, maksudnya al-masy'arul haram. Al-baldah di sini maksudnya al-baladul haram, al-masy'arul haram. Qala qulna bala ya. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun, maka sesungguhnya, kata Rasulullah setelah bertanya ini, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan harga diri kalian di antara kalian itu haram. Ka hurmati yaumikum hada, seperti sucinya hari kalian ini. Fi syahrikum hada, di bulan kalian ini. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini. Ala falyuballighish syahidul ghaib, maka hendaklah yang menyaksikan menyampaikan hal ini kepada orang yang tidak hadir. Fa inna syahida asa an yuballighahu man huwa aw'a lahu minhu, karena bisa jadi sesungguhnya orang yang menyaksikan sekarang ini bisa saja dia menyampaikan kepada orang yang lebih mengerti daripada dirinya. Rawahul Bukhari Muslim muttafaqun alaihi. Hadis yang kedua, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada, kata Jarir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah berkata kepada Jarir, istansit an-nasa, minta supaya manusia diam. Istansit an-nasa, wahai Jarir. Jadi nyuruh Jarir, istansit an-nasa, suruh manusia itu diam, orang-orang maksudnya. Faqala la tarji'u ba'di kuffaron
janganlah kamu kembali setelah tidak ada aku atau sesudahku kembali menjadi orang-orang kafir. Jangan murtad. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nah, di mana sebagian dari kalian memukul leher-leher sebagian lainnya. Maksudnya jangan berperang, jangan bertikai. Hadisun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala itu menyematkan pada orang Islam atau orang mukmin di antara sesama mereka itu dengan ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah diniyah. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu sesaudara. Nah, kemudian di ayat lain Allah berfirman dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang mukmin laki-laki, orang-orang mukmin perempuan, sebagian atas sebagian yang lain itu adalah saling tolong menolong, aulia. Nah, itulah ukhuwah diniyah, ukhuwah Islamiyah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesama kita orang Islam. Kemudian perhatikan baik-baik, itu ada di catatan, sudah ada. Apa yang dimaksud dengan hurmatu damil muslim? Hurma itu artinya kehormatan, bisa juga diartikan kesucian yang tidak boleh dikotori, kehormatan yang tidak boleh diganggu. Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa addalahu adzaban azima, dan Allah mempersiapkan baginya siksa yang besar. Ada 4: kekal di api neraka, Allah murka, Allah melaknatnya, dan yang keempat, Allah mempersiapkan baginya azab yang besar. Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu adalah suatu kefasikan, fusuk, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh atau memerangi orang muslim itu adalah suatu kekufuran. Muttafaqun alaihi. Rasulullah juga bersabda, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal berarti haram. Haram menumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan dia bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah, kecuali karena 3 perkara. Yang pertama, as-sayyibuz zani, yaitu seorang yang sudah nikah melakukan zina muhson, maka hukumannya itu ialah dirajam sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, kalau ada orang Islam membunuh orang Islam lainnya dengan sengaja, tadi itu dengan sengaja, maka dia dikisos. Dan yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaatul muslimin, artinya murtad, maka halal darahnya. Hadis sahih rawahul Imam Muslim. Rasulullah alaihi wasallam juga bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Sungguh lenyapnya dunia ini dan isinya lebih mudah bagi Allah, maksudnya lebih ringan bagi Allah daripada membunuh seorang mukmin tanpa hak. Nah, maksudnya hilangnya dunia ini masih lebih mudah. Berarti membunuh orang mukmin tanpa hak itu besar sekali dosanya. Nah, lebih besar, lebih berat daripada hilangnya dunia ini. Kemudian berkenaan dengan lisan dan perbuatan tangan seorang muslim. Nah, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna Islamnya itu adalah seorang muslim
di mana ketika orang-orang muslim lainnya itu selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Dari lisan dia selamat, dari tangannya selamat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu yang berkaitan dengan kehormatan atau kesucian darah seorang muslim. Bagaimana dengan kesucian atau kehormatan harga diri dari seorang muslim? Hurmatu irdil muslim itu apa? A'radakum, kata Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka lakukan, maka orang tersebut yang menyakiti orang-orang mukmin itu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, mereka itu menanggung, memikul kedustaan, wa itsman mubina, dan menanggung dosa yang nyata. Dalam beberapa hadis Rasulullah menyampaikan tentang ini, di antaranya wa qala alaihi salatu wassalam, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, maksudnya cukup dengan syahadatain, walam yadkhulil imanu qalbah, dan iman belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabu al muslimin, janganlah kalian meribah orang-orang muslim. Wala tattabi'u auratihim, janganlah kamu mengikuti aurat mereka, mengikuti aib mereka, mengorek-ngorek aib mereka. Fa innahu manittaba auratihim, maka sesungguhnya barang siapa yang mengikuti, mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib mereka, yattabi'ullahu auratahu, maka Allah akan mengikuti auratnya dia, akan dikorek juga auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala, aibnya akan dikorek. Wa may yattabi'illahu auratahu, barang siapa yang aibnya, auratnya, aibnya dikorek oleh Allah, diikuti oleh Allah, yafdahu fi baitihi, maka Allah akan membongkar kejelekannya walaupun di dalam rumahnya. Dalam satu riwayat, walau fi qa'ri baitihi, walau dia ada di tengah-tengah rumahnya. Rawahu Abu Dawud. Itu yang berkaitan dengan kehormatan, kesucian, harga diri dari seorang muslim. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana dengan hurmatu malil muslim, kehormatan atau kesucian harta seorang muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibin min nafsihi. Tidak halal bagi seseorang untuk mengganggu, mengambil, mencuri, malu mri'in muslim, harta orang muslim lainnya, kecuali bi tibin min nafsihi, kecuali atas izin dari dia, atas keikhlasan dia. Rawahu al-Imam Ahmad. Rasulullah juga bersabda alaihi salatu wassalam, man halafa ala mali mri'in muslimin bi ghairi haqqihi. Ini sudah kita baca di Riyadhus Shalihin pagi hari ini. Barang siapa yang bersumpah ala mali mri'in muslimin bi ghairi haqqihi, dengan sumpahnya itu dia mengambil harta orang muslim tanpa hak, dengan jalan yang batil, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan kelak bertemu dengan Allah dan Allah murka kepadanya. Rawahu Muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini pamungkas, bagaimana kelak di antara hisab yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Rasulullah berkata kepada sahabat, atadruna mal muflis, wa fi riwayat atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang pailit itu? Yang pailit itu siapa? Yang bokeh itu siapa? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'ah. Orang yang pailit di antara kita Rasulullah adalah orang yang tidak punya dirham dan dia tidak punya harta. Faqala, berkata Rasulullah, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang pailit dari umatku akan datang kelak pada hari kiamat, bisolatin, dia membawa pahala solat,
wa siyamin membawa pahala puasa, wa zakatin membawa pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hada, dia kelak di akhirat datang dan dia dalam keadaan mencaci maki si fulan, maksudnya ketika di dunia. Wa qadhafa hada, dia menuduh ini, wa akala mala hada, dia makan harta ini tanpa hak, wa safaka dama hada, dan dia menumpahkan darah ini, wa daraba hada, memukul ini, fayu'ta hada min hasanati. Lah orang yang dicaci maki tadi itu, orang yang dituduh, orang yang disakiti, orang yang dimakan hartanya, orang yang diganggu keluarganya dan sebagainya, pokoknya kesalahan dia perbuat itu, orang-orang yang disalahkan, yang dia salahi itu, apa terus? Kata Rasulullah, fayu'ta hada min hasanati. Orang yang disalahi di dunia itu diberikan dari kebaikan si fulan yang membawa pahala zakat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, diberikan hasanatnya kepada dia. Wa hada min hasanati, terus diberikan semuanya. Fa in faniyat hasanatu, bagaimana kalau sudah habis kebaikan itu untuk dibayarkan kepada orang yang dia salahi di dunia itu? Qabla an yuqda ma alaihi, bagaimana kalau habis kebaikannya itu, sudah habis diberikan, padahal masih belum, dosa yang belum itu masih belum terbalaskan. Qabla an yuqda ma alaihi, belum penuh, belum impas. Apa terus kata Rasulullah? Ukhidah min khotoyahum, diambil kesalahan dosa-dosa mereka, dilimpahkan kepada orang yang berbuat salah itu. Faturihat alaihi, ditimpakan kepada yang berbuat salah itu. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, kemudian orang tersebut dilamparkan ke dalam api neraka. Masya Allah, naudzubillahi min dalik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwani, demikianlah keterangan dari hadis ini, hadis tentang wasiat Rasulullah di akhir masa hidup beliau, tentang kehormatan, tentang kesucian orang Islam berkenaan dengan darah dia, berkenaan dengan harga diri, dan berkenaan dengan harta milik dia. Demikianlah kajian kita sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus bisa memberi kekuatan kepada kita untuk menuntaskan siam Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.